Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukazi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli mubarik ala 'abdika wa rasulika nabiyyil ummi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini masih dimudahkan, masih diringankan untuk melangkah menuju masjid, melaksanakan satu kewajiban, satu kebutuhan yang sangat menentukan bahagia atau tidaknya kita di dunia ataupun akhirat. Maka kalimat syukur itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ungkapkan dalam satu kalimat, Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa adzina li bidzikri. Doa bangun tidur yang tidak begitu dikenal. Doa yang lebih masyhur adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sedangkan doa yang awal, yang pertama, Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku. Wa adzina li bidzikrih. Dan mengizinkanku untuk ingat kepadanya. Maka mudah-mudahan kalau kita yang lupa, pagi ini menjadi ingat bahwa nikmat kita hidup kembali lalu dalam keadaan Islam, tergerak untuk ibadah adalah nikmat yang sangat mulia. Kemudian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau salawat ini dari Allah kepada Rasulullah adalah merahmati, Allah merahmati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau salawat itu dari para malaikat, maka yang dimaksud adalah mendoakan untuk diampuni, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, tidaklah seorang masuk ke masjid kemudian terus dia duduk menunggu salat berikutnya kecuali para malaikat mengatakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ini bentuk salawat dari malaikat yang sering kita dengar, innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Salawatnya para malaikat demikian. Kemudian salawat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah menyebutkan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa bersalawat kepadaku, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat atasnya itu 10 kali. Maka sebenarnya yang bersalawat itu hanya Allah. Kalau as-salah artinya rahmat, maka para malaikat mendoakan agar kita dirahmati. Begitu pula kita sebagai umatnya meminta Allahumma salli. Ya Allah, salawatlah kepada Rasulullah SAW. Berikut para keluarga, kemudian sahabat dan seluruh umat mukmin yang terus berjuang istiqomah di jalannya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat hingga akhir hayat kita termasuk yang istiqomah dalam Islam. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di informasi yang sudah tersampaikan, tadabbur atau kajian pagi ini adalah lanjutan dari surat dari dua pertemuan yang kita pernah adakan di bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kalau selama ini semua orang akan merasa terancam dengan atau sesuatu yang berasal dari luar, entah itu bentuknya ancaman kondisi ekonomi, ancaman musuh, ancaman orang-orang di sekitar yang sekiranya memusuhi kita, kita akan merasa terancam dari waswas. Kita akan betul-betul mengkhawatirkan sesuatu yang mengancam dari luar. Ini kecenderungan.
Namun sebenarnya ancaman terbesar itu ada pada diri kita. Bahwa Nabi Adam alaihissalatu wassalam pertama kali melakukan satu pelanggaran yang Allah subhanahu wa ta'ala melarangnya untuk mendekati atau mencicipi buah, maka pelanggaran pertama pun itu diawali karena waswas. Maka tidak ada satu kebaikan atau keburukan kecuali berasal sesuatu yang berada dalam diri manusia tersebut, yang kalau bentuknya itu adalah keburukan, maka bahasa Al-Qur'annya adalah waswas. Sedangkan kalau dorongan itu berbentuk kebaikan, maka dia disebut ilham. Seseorang yang melihat satu kondisi yang menyedihkan, lalu dia berempati kemudian melakukan satu tindakan, maka yang muncul sebagai satu pendorong untuk dia melakukan tindakan tersebut adalah ilham. Kalau ini keburukan bentuknya, maka namanya waswas. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita satu benteng, memberikan kita satu cara untuk mohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau surat An-Nas merupakan kelanjutan dari surat Al-Falaq, turunnya di Makkah sehingga kedua surat ini disebut surat Makkiyah. Lalu kemudian turun kembali di Madinah di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena sihir. Nah, Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Falaq mengantarkan kita dengan kalimat qul a'udzu birabbil falaq, dari satu tawassul, satu pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang Rabbul Falaq, untuk berlindung dari 4 keburukan yang kita khawatirkan, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Lalu surat An-Nas, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pengantar untuk kita jadikan satu landasan sebagai pengantar kita untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan kalimat qul a'udzu birabbil falaq, Rabbul Falaq. Kemudian yang kedua qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sebelum disebutkan min syarr, dari keburukan apa kita mohon untuk dilindungi, maka Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk menyebut Rabbun nas, Malikin nas, Ilahin nas. Satu keburukan yang disebut waswas al-khannas yang kita pahami sebagai satu bisikan. Bisikan yang menyebabkan kita terdorong untuk melakukan sesuatu. Maka di surat ini ada beberapa kata kunci yang butuh kita pahami. Yang pertama adalah qul. Ketika perintahnya qul, kalimat ini memberitahukan kepada kita, proklamirkan permusuhanmu dari waswas, yang dengan ini kalian harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut Rabbin nas. Tawassul kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asma dan sifatnya. Kalau kemudian kita perhatikan 3 asma Allah yang kita awali di surat ini untuk memohon perlindungan, memberitahukan betapa bahayanya yang namanya waswas. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di riwayat yang sama dijelaskan sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan, kana yata'awwadzu minal jan wal 'ain bita'awudzat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya adalah meminta perlindungan kepada Allah dari al-'ain, dari as-sihir dan seterusnya, dengan kalimat-kalimat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan sendiri kepada Allah. Falamma nazalatil mu'awwidhatan akhadha bihima wa taraka siwahuma. Ketika turun qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, ini kemudian menjadikan Rasulullah SAW memilihnya sebagai kalimat atau permohonan perlindungan yang menggantikan atau yang mengalahkan keutamaan yang lainnya.
seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir tentu seorang sahabat yang ingin mempelajari Quran, yang sampai kemudian mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, iqra' alayya surata Yusuf atau surata Hud." Wahai Rasulullah, mohon ajarkan kepadaku surat Yusuf atau surat Hud. Wajar sahabat tertarik kepada surat tertentu lalu minta diajarkan. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Uqbah, iqra' biqul a'udzu birabbil falaq. Fa innaka la taqra'u suratan ahabba ila Allah wa ablagha minha, fa in istata'ta alla tafutaka faf'al." Jadi sahabat minta diajarkan satu surat, namun kemudian Rasulullah ajarkan surat yang pendek, yang Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai, mencintai surat ini. Lalu bagian dari ta'awuz yang kedua, yang kalau disebut al-mu'awwidatan, maka surat An-Nas dikenal dengan al-mu'awwidah ats-tsani, surat permohonan perlindungan yang kedua. Was-was yang kalau difahami seringkali kita lebih mudah menyalahkan syaitan. Asal dari was-was ini adalah syaitan. Tapi kenapa surat ini tidak dinamakan surat Asy-Syaitan? Lalu pemilihan namanya adalah An-Nas. Para ulama tafsir sepakat bahwa penamaan surat itu tauqifi. Meskipun para sahabat kemudian menjuluki atau menamakan surat-surat tertentu dengan isi atau hikmah yang terkandung dalam masing-masing surat. Maka surat An-Nas adalah nama yang tercantum, yang ini sifat tauqifi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilihkan nama surat ini melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada kita. Maka qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Was-was ini akan terkait dengan tiga hal pokok yang utama yang Allah Subhanahu wa taala sematkan pada tiga kata, yaitu Rabb, Malik, Ilah. Was-was yang kita fahami sebagai keraguan, bisikan, ternyata lebih luas dari apa yang kita fahami dalam bahasa Indonesia. Sebagian kemudian menjelaskan bahwa was-was adalah makna yang muncul di dalam diri kita yang kecenderungannya adalah keburukan. Yang ketika sesuatu yang muncul dalam diri ini akan berasal dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa. Was-was yang pertama kali akan mengancam seluruh manusia adalah keraguan. Was-was, bisikan yang membuat hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi rusak. Jadi was-was ini akan terkait pertama kali terhadap sesuatu yang kita yakini dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang muncul was-was, benarkah Allah menciptakan? Sampai ada bahkan santri yang bertanya, "Ustadz, bagaimana caranya membuktikan bahwa Allah adalah Tuhan kami?" Anak usia yang masih sangat belia itu bertanya tentang bagaimana meyakinkan bahwa Allah itu benar-benar pencipta. Ini tidak terlepas dari apa yang mereka baca, tidak terlepas dari apa yang mereka dengar, tidak terlepas dari apa yang mereka tonton di media. Maka al-waswasah ini muncul dengan asal mula berasal dari diri kita dalam minal jinnati wan nas, atau an-nafs, jiwa kita sendiri, kemudian dari orang-orang sekeliling kita yang ada di luar, kemudian dari bangsa jin. Sebelum lebih lanjut, maka surat An-Nas yang kita terjemahkan dengan kalimat An-Nas artinya manusia. Kalau di Al-Falaq pada pertemuan sebelumnya, falak tidak berarti hanya sekedar subuh yang hadir, maka rupanya An-Nas juga tidak hanya diterjemahkan manusia. Ini sesuatu yang juga baru saya ketemu maknanya. Surat Qul a'udzu birabbin nas, kita berlindung kepada Allah, Rabbnya manusia. Ternyata penamaan An-Nas itu mirip dengan pilihan kata Al-Falaq yang tidak cukup memahami dengan satu kata. An-Nas menunjukkan makna
atau dia berasal dari kata an-naus. An-naus, nawasa. Yang kemudian untuk menjelaskan makna naus ini membutuhkan 6 kata. Yang nantinya semua was-was dan ancaman yang muncul dalam diri kita itu kembali kepada 6 ini. Yang pertama, nawasa atau nasa yanusu dengan makna at-taharruk wal harakah. Yang makna pertama, nas ini adalah bergerak. Bergerak, tidak berhenti, tidak tetap. Ini maknanya. Maka seperti itu pula nanti watak asli kecenderungan fitrah manusia itu tidak memiliki ketetapan. Sehingga untuk hadir pada satu keistiqomahan, dia tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa hidayah dari Allah. Yang pertama adalah al-harakah, nasal ibil. Ungkapan untuk menggambarkan kalau peliharaan atau ternak itu bergerak atau liar, tidak mau diikat, cenderung untuk kabur dari pemiliknya, nasal ibil. Kalau kita sering melihat di tayangan bagaimana sekelompok domba yang kemudian diserang oleh serigala lalu bergerak dengan cepat, maka nasal ghanam. Ini yang juga terkandung dalam makna an-nas, bergerak. Seperti itu pula apa yang kita yakini, apa yang kita fahami cenderung untuk sangat mudah, maka watak manusia itu tidak memiliki ketetapan tanpa keistiqomahan yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, untuk menjelaskan kalimat naus yang menjadi akar kata atau menjadi sumber dari kalimat an-nas. Yang kedua adalah az-zabzabah. Az-zabzabah, Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an tentang sifat seseorang yang terombang-ambing. Kalimatnya la ilaha ula, dia tidak berpihak ke sini, wala ilaha ula, tidak pula ke sini. Muzabzabina baina dzalik, terombang-ambing antara kedua pilihan tersebut. Jadi manusia punya sifat watak yang cenderung disebut az-zabzabah, terombang-ambing. Yang pertama tadi bergerak, tidak berhenti, selalu punya kecenderungan untuk tidak berada di satu tempat yang sama. Yang kedua, az-zabzabah. Muzabzabina baina dzalik, maka disebutkan dalam Al-Qur'an kalimat muzabzabina baina dzalik, ini adalah sifat untuk orang munafik. Muzabzabina baina dzalik, dia mau beriman ternyata masih terikat dengan kekufuran. Dia kufur tapi menampilkan sifat atau menunjukkan tampilan yang seakan-akan beriman. Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya, wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Kalimatnya yukhadi'un Allah, mereka membohongi atau menipu Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Akan tetapi sebenarnya mereka sedang menipu diri sendiri. Muzabzabin. Makna kedua. Kemudian makna ketiga yang berada dalam unsur kalimat an-nas yang diterjemahkan manusia adalah al-ittirab. Al-ittirab ini goncang. Maka sebagaimana sifat seseorang yang sedang was-was, yang jauh dari istiqomah, yang tidak tetap dalam satu pendirian atau pilihan, dia muttarib. Mudah untuk tergelincir. Begitu ada hasutan, begitu ada informasi, begitu ada ajakan, dia tidak tetap dalam satu pilihan. Al-ittirab. Maka sebegitu lemahnya manusia dalam surat ini, menggambarkan dengan kelemahan ini dia sedang bertawassul kepada Allah untuk mohon perlindungan. Ini makna ketiga, al-ittirab. Kemudian makna yang keempat yang terkandung dari kalimat an-nas. Nanti kita akan menyadari sebegitu luas hikmah Allah Subhanahu wa taala yang menamakan surat ini an-nas. Ternyata bukan sekedar manusia.
Makna yang keempat adalah at-tarakhi. Sifat watak manusia mengundur. Mengundur-undur, menunda-nunda, yang kemudian dari penundaan ini justru kebaikan yang tadinya akan dilakukan itu terhindar atau teralihkan, lalu terabaikan kebaikan yang tadinya sudah diazamkan. Jika dengan usia yang bertambah, kemudian kita meniatkan tanah ini atau harta ini atau kepemilikan ini ingin kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kemudian undur, kemudian muncul informasi tambahan atau sesuatu yang menghasut kita, bisa jadi niat kebaikan tadi kemudian terabaikan lalu kita meninggalkan niat awal yang tadinya mulia. Ketika kita berniat dari pagi, insya Allah nanti begitu selesai mandi sarapan kita mau sholat duha. Sudah berwudu, berjalan ke tempat wudu, ternyata kita lihat HP sedang dicas, kita buka. Niatnya tadi benar mau pergi wudu. At-tarakhi. Kebiasaan, kecenderungan untuk mengundur. Di saat kita mengundur, benar-benar kita sadar sedang mengundur sesuatu yang akan kita lakukan. Berbeda dengan lupa. Kalau lupa, Allah Subhanahu wa taala ampuni. Rufi'a an ummati mastuk an-nisyan wa mastukrihu alaih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diampuni atau tidak dicatat untuk umatku sesuatu yang dia lakukan, sesuatu yang dia lupa atau sesuatu yang dia lakukan dengan terpaksa, maka tidak dicatat sebagai dosa. An-nisyan wa mastukrihu alaih. Ketika lupa dan terpaksa. Nah, sedangkan at-tarakhi ini pengunduran, penundaan, ini merupakan sesuatu yang kita sepenuhnya sadar karena kita terasikkan. Maka salah satu makna ghaflah, lalai, wahum ghafilun, itu adalah ketika kita teralihkan dari tujuan mulia yang kemudian kita disibukkan oleh sesuatu sehingga kemuliaan itu urung kita lakukan atau kita tidak jadi mengerjakannya. Maka kalimat al-ghafilun adalah orang yang sebenarnya berada pada satu kesadaran yang kemudian dengan apa yang dia lakukan dia teralihkan, terabaikan. Maka masuk makna ghaflah ini yang menyebabkan orang mengundur, menunda sesuatu yang seharusnya dia kerjakan. Maka 4 makna. Yang pertama adalah al-harakah, bergerak. Kemudian al-zabzabah, terombang-ambing, galau kalau bahasa anak sekarang. Kemudian al-ittirab, kemudian al-tarkhi atau mengundur. Kemudian berikutnya makna an-naus yang kemudian menjadikan an-nas. Makna berikutnya adalah at-tadalli. At-tadalli. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ini ketika menggambarkan iblis membujuk Nabi Adam alaihi salam, fadallahuma bighurur. Kalimat fadallahuma berbeda dengan fadallahuma bighurur. Dalla artinya menunjukkan kalau pendek lamnya. Tapi kalau fadallahuma bighurur itu terus didekatkan sampai merindukan sesuatu. Melenakan. Ini at-tadalli. Kalimat ini juga digunakan saat menggambarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Mi'raj. Tsumma dana fatadalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenggelam dalam sujud ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dana mendekat, fatadalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terlena tenggelam. Maka ada dua antara orang yang tadinya jauh dari ibadah, yang awalnya terpaksa untuk datang ke masjid, ketika muncul perasaan rindu untuk berjamaah, rindu untuk bersama dalam ibadah kepada Allah, lalu yang awalnya tadi berat kemudian menjadi asik, lalu rasa nikmat dalam ibadah ini dia tenggelam dan tidak ingin lagi meninggalkan. Ini kalau positif. At-tadalli juga bisa terjadi pada sesuatu yang buruk.
Ketika awalnya adalah diajak saja, belum kemudian dia jalani, awalnya risih, awalnya riskan, ketika mulai dia tenggelam pada satu keburukan, lalu lama-kelamaan dia akan keterusan, lalu menjadi promotor untuk keburukan-keburukan yang dicintai iblis. At-tadalli. Maka kecenderungan manusia, udah berapa tadi? 5 ya? Ini yang nantinya menjadi fitrah yang titik lemahnya manusia. At-tadalli. Bukankah kita yang hari ini nikmat salat berjamaah mungkin pernah untuk berat datang ke masjid? Kalau untuk orang yang masih sibuk, punya urusan bisnis, urusan pekerjaan, begitu subuh mungkin masih tersisa lelapnya karena semalam pulang di atas jam 12, lantaran lembur untuk berpikir tentang kemajuan atau keberhasilan sebuah perusahaan. Ketika gaji, pendapatan, hasil ini kemudian menenggelamkan dia dalam gelimang harta, tadalli. Baru saja saya diceritakan dalam perjalanan ke sini, seseorang yang dulunya berhijab tutup rapat kemudian kembali terbuka seperti kebanyakan orang. Subhanallah, perubahan-perubahan yang tadi ittirab, tidak istiqomah antara dia menutup aurat karena tren atau karena itu yang sedang in di tengah masyarakat, yang sedang viral diikuti ketika tidak didasari sebuah pemahaman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua keadaan begitu mudah untuk merubah. Ittirab. Tadalli, asik tenggelam ketika begitu dia kemudian terlena dengan semua keburukan, ini disebut tadalli. Dan sifat waswasah itu dijelaskan di ayat berikutnya, al-khannas. Ketika Nabi Adam diajak dengan semua ungkapan yang membuat Nabi Adam ini kemudian tertidur lalu mengikuti ajakan iblis, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ajakan iblis ini bahwa larangan itu diberikan kepadamu semata-mata agar kamu tidak kekal di surga ini. Manahakuma. Allah Subhanahu wa taala tidak melarangmu wahai Adam bersama istrimu untuk mencicipi buah ini illa antakuna minal khalidin. Kecuali kalau kamu makan ini kamu akan kekal. Jadi kamu tidak diinginkan kekal di surga. Maka dari kalimat bujukan inilah buah itu kemudian disebut buah khuldi. Padahal penamaan buah khuldi itu adalah bujuk rayu syaitan atau iblis. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut pohon itu bernama pohon khuldi atau buah khuldi. Yang digambarkan dalam Al-Quran untuk membuat Nabi Adam alaihissalam mau mengikuti ajakan syaitan ini, yang dipromosikan adalah buah ini kalau kamu makan kamu akan kekal. Kata kekal al-khuld di kalimat antakuna minal khalidin. Jadi 4, kemudian 5 tadi at-tadalli. Yang keenam al-uns, kecenderungan manusia untuk tidak pernah mampu hidup sendiri. Karena ketika dia sendiri, disinilah titik terlemah yang dia akan sangat mudah untuk ditipu daya syaitan. Muncul semua waswasah, ya, semua bisikan, semua dorongan begitu mudah untuk muncul di saat kita sendiri. Al-uns, manusia punya kecenderungan untuk hidup bersama, hidup dengan memiliki pendamping. Ini makna an-nas. Qul a'udzu birabbin nas. Sebelum kita maknai Allah Subhanahu wa taala di kalimat ini Rabbun nas sebagai pencipta, pemilik, pengatur kehidupan manusia, maka dalam kalimat an-nas itu sendiri terkandung makna yang begitu luas. Maka keterombang-ambingan manusia dalam berharap, dalam takut, dalam bertawakal, maka cenderung kemudian dia memiliki sifat tidak istiqamah. Karena terombang-ambing begitu lemah manusia ini, maka dia harus berlindung kepada Allah, menyadarkan diri bahwa Allah Rabbun Nas, penciptanya, pengaturnya, yang memberikan dan yang memiliki seluruh apa yang dipunyai oleh manusia. Ketika seorang manusia khawatir dengan kesehatannya,
khawatir dengan hartanya, khawatir dengan nasib nanti besok lusanya. Maka ketika dia sadar, Rabbun Nas, ya Allah, Engkau yang maha kuasa untuk menghindarkan diri ini dari tidak istiqomah, dari keterombang-ambingan keyakinan, dari keraguan untuk melangkah, dari sesuatu yang asik untuk kita tenggelam dalam keburukan. Ya Allah, Engkaulah yang maha kuasa untuk mengembalikan kami kepada peribadahan, kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita kemudian memaknai An-Nas dengan makna tadi, lalu An-Nas itu juga di saat bersamaan adalah diri kita ini, maka kalimat ghaib yang ada, Rabbun Nas, Rabbnya manusia, maka titik kesadaran kita adalah, ya Allah, diri hamba ini adalah satu dari manusia yang Engkau sebutkan di kalimat Rabbun Nas. Malikin Nas, penguasa yang mengatur, penguasa yang mengelola, penguasa Malik yang punya wewenang dalam kehidupan manusia. Maka tidak ubahnya perjalanan hidup yang kita lakoni ini, tidak ubahnya adalah menjalani takdir dengan bekal ikhtiar yang Allah Subhanahu wa taala titipkan dengan adanya akal dan pikiran kita. Maka diberikan tuntunan, diberikan kita tuntunan untuk mengambil mana yang buruk, mana yang baik. Antara manusia ini dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia mengambil pilihan-pilihan yang Allah ridhai, atau ketika dia jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengambil hal-hal buruk yang mengantarkan dia pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahin malikin nas, ilahin nas. Waswasah, yang kita mohon perlindungan min syarril waswas. Waswas, sebelum kita kembalikan bahwa waswas ini bentuknya bagaimana, sifatnya seperti apa, nanti dia akan terkait. Yang pertama tadi sudah saya sebut, waswas terkait manusia dengan Allah. Antara doa ikhtiar yang kita minta, terkadang kita ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini peran syaitan kemudian memunculkan, memang benar kamu kebanget, terus ditenggelamkan dengan waswasah. Hubungan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang keduanya setelah kita jelaskan al-waswas. Waswas satu dari sekitar 5 atau 6 kalimat dalam Al-Quran yang punya pola sama. Yang pola pilihan hurufnya zigzag dalam penyebutan. Was, was. Zil, zal. Zul, zil. Dam, dam. 2 huruf terulang. Dam, dam. Fadam, dama alaihim. Kemudian has, has. Ada sar, sar. Di surat Al-Haqqah, wa amma Thamud fa uhliku bit-taghiyah wa amma 'ad fa uhliku bit-taghiyah wa amma Thamud fa uhliku birihin sarsar. Terulang, sar 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 sar, dam dam, has has. Kemudian waswas, waswas, zilzal, idza zulzil, menandakan sesuatu yang berulang, yang terus menerus tidak ada hentinya. Gempa tidak akan disebut zilzal kalau dia hanya bergerak sekali. Idza zulzilat. Ternyata goncangan ini juga tidak hanya untuk sesuatu yang sifatnya physically. Ahad yang kemarin kita rasakan gempa. Ba'da asar sekitar jam 4:30. Zulzil, dia bergoyang. Maka tidak semata-mata penggunaan zilzal ini untuk yang sifatnya fisik. Allah juga menggunakan kalimat ini di surat Al-Baqarah ketika menyebut tentang ujian, goncangan yang dihadapi oleh orang-orang mukmin sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira masuk surga itu begitu mudah? Sedangkan ujian kalian belum rasakan sebagaimana ujian umat terdahulu. Massathumul ba'sa wad-dharra, kalimat berikutnya wa zulzilu, digoncang dalam hal keyakinan, dalam hal keistiqomahan yang sifatnya
ruh yang sifatnya kejiwaan, zulzilu. Bahkan goncangan ini yang sampai menyebabkan wa hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Goncangan yang menyebabkan muncul pertanyaan kapan pertolongan Allah datang. Tapi kemudian menjadi sunnatullah dalam perjalanan umat manusia, bahwa semakin berat dan semakin sulit tekanan yang dirasakan oleh umat mukmin, menandakan ala inna nasrallahi qarib, menandakan semakin dekat pertolongan Allah. Jadi zulzil, goncangan itu tidak hanya untuk benda fisik. Goncangan juga bisa berada dalam keyakinan. Goncangan bisa dalam anggapan. Goncangan bisa kaitannya dengan akidah. Goncangan juga bisa terkait dengan persahabatan, ukhuwah, persatuan. Goncangan dalam hal ini bisa terjadi antara suami dengan istri yang dulunya sudah punya kepercayaan, keyakinan bahwa istrinya orang baik. Muncul berita-berita yang belum tentu benar adanya, menyebabkan keyakinan tadi kemudian goncang, juga namanya zilzal. Was-was dari kalimat ini kemudian menunjukkan sifatnya. Al-khannas diambil dari kata khanasa yang maknanya adalah ikhtifa'un ba'da zuhur, bersembunyi atau mundur setelah maju atau muncul. Khannas diambil dari kata khanasa yang maknanya adalah ikhtifa'un, bersembunyi, ba'da zuhur, setelah dia muncul lalu dia sembunyi. Khannas. Maka ketika diganti kalimat kha, huruf kha dengan ka menjadi kanasa, maka artinya adalah menyembunyikan. Sering dipakai di pesantren menjadi miknasah, untuk menyembunyikan kotoran-kotoran. Makanya sapu itu dalam bahasa pesantrennya miknasah. Lalu ketika tempat beribadahnya satu kelompok agama di luar Islam disebut kanisah. Karena di situ bersembunyinya mereka-mereka yang bertahan dengan istiqomah ketika itu. Disebut tempat ibadahnya dengan kalimat kanisah. Nah, ini merubah kha dengan kaf. Khannas memiliki kedekatan makna, yaitu ikhtifa ba'da zuhur. Dia sembunyi. Nah, manusia salah satu dari 6 tadi adalah waktu saat paling empuk, paling mudah untuk syaitan melancarkan bisikannya. Dari yang 6 tadi kita sebut adalah waktu momen yang paling rentan manusia dengan semua akidah keimanan yang dimiliki. Jika ini tidak didasari sesuatu yang kuat mengakar, maka di saat dia sendiri dengan mudah was-was muncul. Di saat dia goncang secara ekonomi, di saat dia goncang secara hubungan dalam keluarga, di saat dia goncang dalam kehidupan, maka sangat mudah untuk diombang-ambing. Khannas, di saat ini kemudian begitu di saat lemah dibisikkan, begitu istighfar berzikir kepada Allah, bisikan ini kemudian menjauh. Di saat seseorang yang sedang galau dengan kehidupannya, dengan akidahnya, begitu dia duduk bersama orang-orang saleh, maka dia akan mendapatkan satu motivasi, satu dorongan untuk kembali istiqomah. Khannas. Tapi begitu dia sendiri menjauh dari lingkungan yang taat, maka yang tadi al-uns, manusia ini butuh untuk berada atau bersama orang lain. Nah, min syarril waswas al-khannas. Dia datang di saat manusia lemah. Kelemahannya ada pada titik yang 6 tadi. Min syarril waswasil khannas alladzi waswisu. Kata kalimat al-waswasil khannas memiliki makna di waktu yang bersamaan, ada 2 makna. Yang pertama adalah kita berlindung dari waswas, yang dimaksud adalah penyebab munculnya waswas. Ma yuaddi ilal waswasa, sesuatu yang berujung kepada waswas itu sendiri. Jadi kita minta untuk dijauhkan dari segala sesuatu yang bisa menyebabkan munculnya waswas. Entah itu berita, entah itu lingkungan, entah itu pertemanan, entah itu satu kelompok perkumpulan.
Ketika kita masuk dalam lingkungan ini, kemudian muncul was-was yang justru buruknya itu pada kehidupan kita, pada ibadah yang kita jalani, pada saudara yang kita miliki, pada kekuatan kedekatan ukhuwah yang sudah terjalin. Kalau kemudian ini membahayakan antara hubungan kita kepada Allah yang tadi pertama, kemudian yang kedua, waswasah ini akan mencari zonanya, yaitu antara hubungan kehidupan kita dengan manusia sesama. Entah keluarga, entah pekerjaan, entah lingkungan, dan seterusnya. Muncul was-was. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah. Bentuknya keraguan dalam akidah, waswasah dalam ibadah, keraguan untuk melangkah melakukan kebaikan. Kedua, waswasah itu muncul terkait dengan kehidupan kita sesama manusia. Saya berteman dengan seseorang yang menyebabkan saya ragu terhadap keluarga saya. Berapa banyak perceraian terjadi karena istri bergaul dengan tetangga yang tetangganya menghembuskan isu yang tidak benar, kemudian merusak hubungan rumah tangga. Berapa banyak orang yang berkeluarga masuk di situ bagian yang bukan mahram, misalnya ipar, juga bisa menyebabkan kerusakan rumah tangga, hubungan. Waswasah ini yang pertama antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dengan antar manusia sesama kita dalam kehidupan. Yang ketiga, waswasah itu zonanya adalah terkait dengan kehidupan setelah dunia. Apa yang akan terjadi di saat kita mati? Apa yang terjadi setelah ruh ini tercabut? Kemana kita akan melangkah? Bagaimana nasib kita? Benarkah barzakh itu ada? Nikmat kubur itu, ini akan dibikin waswasah. Ketika kemudian manusia rusak dalam tiga hal ini, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala bermasalah, hubungan hidupnya dengan manusia juga bermasalah, kemudian dia tidak punya visi akhirat sehingga memandang kehidupan ini terhenti di dunia dengan kematian, maka segala keburukan dengan ringan dia lakukan. Was-was. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang mengganggu, yang membisikkan dalam sudur. Sudurin nas. Kata sudur diambil dari kata sadr. As-sadr maknanya adalah sumber. Dari situ berasal seluruh yang menjadi cabangnya, disebut masdar. Maka tindakan kita, sikap kita, tutur kata kita akan bersumber dari apa yang kita yakini, apa yang kita sangka, apa yang kita selama ini fahami. Seseorang akan berangkat melakukan sholat subuh berjamaah karena sadarnya dalam apa yang dia yakini dan fahami, sholat subuh memiliki keutamaan. Begitu pula orang yang melakukan sedekah, begitu pula orang yang mau membangun masjid. Ketika meyakini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait membana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah, orang yang membangun masjid itu akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan tanda dekatnya hari kiamat, manusia berlomba dalam membangun. Masjid-masjid menjadi kosong. Tidakkah cukup masjid yang megah ini kemudian kita jadikan tempat yang makmur seperti salat Jumat? Belum lagi kemudian menjadi tanggung jawab kita bersama. Maka di saat kemudian orang muncul was-was, ada pemahaman ini dan pemahaman itu, dikatakan bahwa masjid ini isinya banyak penyimpangan. Hadir, mari kita cari mana yang menyimpang, kan gitu. Maka budaya tabayyun untuk meluruskan semua yang tadi muncul dengan was-was. Saya was-was misalnya dengan Pak Teddy. Kalau Pak Teddy memiliki aliran tertentu, maka caranya bukan saya menyebarkan isu yang belum tentu pasti saya terima. Maka saya harus datang ke Pak Teddy untuk menanyakan, untuk bergaul lebih dekat, untuk mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan dan diyakini. Dan budaya ini Rasulullah SAW pernah menyebutnya sebagai sesuatu yang mendorong seorang sahabat untuk bertamu selama 3 hari. Lantaran Rasulullah SAW mengatakan kalau mau melihat ahli surga, ini orangnya. Sahabat ada yang tertarik untuk menelisik, untuk menyelidiki apa yang dilakukan sahabat yang disebut ahli surga. Bertamu 3 hari. Ternyata malam dia tidak qiyamul lail, malam dia tidak tilawah,
Dia hidupnya biasa-biasa saja. Akhirnya di akhir dia mengatakan, demi Allah, sesungguhnya saya bertamu ini semata-mata ingin membuktikan, mencari tahu apa yang menyebabkan Rasulullah menyebut kamu ahli surga. Saya tidak menemukan Anda qiyamul lail, saya tidak menemukan Anda banyak tilawah, tidak juga sedekah. Apa yang dilakukan? Nah, dengan kemudian mendapatkan penjelasan, tuntas semua keraguan. Ini adalah tabayyun. Sahabat tersebut mengatakan, tidaklah aku meletakkan bahuku untuk tidur kecuali aku maafkan semua orang yang pernah bermasalah. Semua yang dia curigai dia hapus, dia kembalikan kepada Allah. Kalau kita baca doa tidur yang lebih panjang, Bismillahi wada'tu jambi. Dengan nama Allah aku letakkan bahuku. Aku pasrahkan seluruh urusanku. Aku beriman kepada Allah, kepada kitabnya, kepada nabinya. Ini isi dari doa tidur. Tapi tidak begitu populer karena agak panjang. Jadi tabayyun, saling bertanya. Supaya tidak antara sesama mukmin ini kemudian muncul was-was yang tujuannya adalah tafriqah, memecah belah. Bisa muncul was-was. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudur disebutkan menjadi sumber tindakan, menjadi sumber kata-kata, menjadi sumber pilihan kita dalam bergaul, dalam beribadah, dalam berinteraksi, dalam menjalankan kehidupan ini. Was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas, Allah sebut sebagai was-was tersebut. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemampuan jin itu untuk memunculkan waswasah langsung tanpa media. Kalau manusia itu bisa karena interaksi, karena omongan, karena pembicaraan. Tapi jin, minal jinnah itu mampu langsung menuju titik yang menyebabkan kita melakukan sesuatu, sudur. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sumbernya adalah jin dan atau manusia di waktu bersamaan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka al-waswasah justru jauh lebih mengancam kehidupan manusia karena dia tidak hanya terkait benda atau alam yang terlihat. Dia terkait dengan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang turunannya adalah ibadah dan keyakinan kita kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was-was terkait dengan hubungan interaksi kita dengan sesama manusia, mukminkah, munafikkah atau bahkan kafir. Waswasah juga mengancam apa yang kita yakini dan fahami tentang kehidupan setelah dunia. Betapa banyak orang yang menjerit dalam kekhawatiran, dalam kecemasan ketika sakit melanda, ketika ajal dirasa semakin dekat, padahal ajal itu tidak dirasa dekat untuk orang yang sedang sakit semata. Ajal itu begitu dekat untuk siapa manusia. Waswasah bisa mengancam apa yang kita siapkan untuk kehidupan setelah dunia, kehidupan barzah, kehidupan akhirat. Dan sumbernya adalah minal jinnati wan nas. Kembali ke awal. Qul a'udzu birabbin nas. Kita sedang bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 nama. Rabbun nas, Malikin nas, Ilahin nas. Di saat bersamaan kita sedang tawassul kepada Allah bukan dengan kehebatan ibadah, bukan dengan jumlah sujud ruku yang kita lakukan, bukan dengan khatam berapa kali yang kita lakukan dalam tilawah, tapi di surat ini kita sedang mengakui yang 6 kelemahan manusia. Yang tadi, kita tidak mudah untuk istiqomah, bergerak, kemudian terombang-ambing, cenderung lalai, mengundur-undur, dan tidak pernah untuk bisa bertahan dalam kondisi sendiri. Dengan semua ini berpeluang waswasah itu begitu mudah untuk mengancam manusia, menjauhkan dia dari Allah, merusak pergaulan antar manusia, dan membuat dia tidak punya visi akhirat. Mudah-mudahan ulasan ini tidak membuat kita bingung, tapi membuat kita semakin luas pemahaman kita. Maka qul a'udzu birabbin nas menjadi pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dituntunkan kepada kita, sehingga kita berlindung di pagi hari usai setiap salat yang kita lakukan, zikir pagi dan zikir sore,
juga kita memohon, bahkan sampai sebelum kita tertidur dan ruh ini kembali kepada Allah dalam kematian sesaat kita dalam tidur lelap kita, yang bismikallahumma ahya wa bismika amut kita ucapkan. Surat An-Nas menjadi pilihan favorit, bahkan butuh kita baca sebanyak mungkin supaya kita tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, baik pergaulan dengan sesama manusia dan memiliki visi akhirat yang berdasar kepada Al-Qur'an dan hadis. Saya kira itu cukup. Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan apa yang kita yakini selama ini, yang kita fahami. Kurang lebihnya jika itu kebenaran, maka itu semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah kata, salah ucap, maka itu karena keterbatasan dan kelemahan saya sebagai seorang hamba. Jika ada tambahan atau pertanyaan, supaya tidak lupa, bablas ditutup. Mangga, Pak. Alhamdulillah. Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Betul, hafalan kita yang umumnya dari kecil mendengar surat An-Nas ini sering terbaca Malikin Nas, Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas. Ini cenderung, dan saya termasuk yang pernah menghafal dengan cara yang salah. Perbedaannya, kalau di Al-Fatihah kalimat Maliki Yaumiddin ditulisnya tanpa alif. Kalau kita lihat secara tulisan huruf tanpa tanda baca, maka yang ada di Al-Fatihah dan surat An-Nas itu sama tulisannya. Hanya saja kenapa di Al-Fatihah dibaca Maliki Yaumiddin. Dalam riwayat yang sampai kepada Rasulullah SAW dari Jibril alaihissalam dari Allah Azza wa Jal, maka di Al-Fatihah itu dibaca dengan dua cara, Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin. Di riwayat, misalnya riwayat Warsh, Maliki Yaumiddin, mimnya tidak panjang. Sedangkan surat An-Nas itu hanya ada satu cara baca, yaitu pendek, Malikin Nas. Sehingga kalau ditelusuri dari semua riwayat bacaan, tidak ada riwayat Rasulullah SAW membaca surat An-Nas dengan cara Malikin Nas. Apa perbedaannya? Kalau Malik, asal katanya adalah al-milk, kepemilikan. Malik asal katanya al-milk. Sedangkan Malik akar katanya adalah al-mulk. Ini masuk ke pelajaran sharaf ini. Saya dekatkan sedikit contohnya yang mirip, seperti khutbah. Khutbah itu kalau khoknya dikasih kasrah jadi khitbah. Mau kemana? Mau pergi khutbah. Oh silahkan berangkat. Izin ke istri. Mau kemana? Pergi khutbah. Jangan. Bedanya tipis, Pak. Yang satu direstui, yang satu nggak disukai. Nanti implikasinya apa? Kalau khutbah yang sedang bicara itu namanya khatib. Itu kalau khutbah.
Tapi kalau khitbah, orang yang pergi khitbah namanya khatib. Beda tipis, Pak. Jadi kalau kitanya ini berbahasa Arab sehari-hari, kemudian atau ada orang Arab lah yang ikut, yang dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Khatib kita hari ini adalah, kalau ini kha dipanjangkan dia akan bingung siapa yang dilamar. Begitu juga orang yang pergi khitbah. Kalau yang disebut adalah khatib, ini mau ceramah di mana? Karena beda. Antara khatib itu artinya orang yang sedang melamar meminta kesediaan seorang gadis dari orang tuanya. Tapi kalau khatib itu karena dia berdiri di depan untuk menyampaikan khutbah. Yang satu menyampaikan khutbah, yang satu menyampaikan khitbah. Nah, malik akar katanya adalah al-milk, kepemilikan. Kemudian di surat An-Nas itu malik akar katanya adalah al-mulk, kekuasaan atau menguasai. Maka begitu kita zikir yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis yang membaca ini 100 kali, pahalanya itu sama dengan membebaskan budak. Kana lahu hirzan minasyaitan, diberikan benteng dari godaan atau tipu daya syaitan, yang zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamduhu ala kulli syai'in qadir, yang dibaca 100 kali. Jadi kalimat di situ adalah lahul mulku, yang dimaksud adalah kekuasaan. Allah berkuasa atas segala sesuatu yang Allah ciptakan. Nah, ketika kedua-duanya disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kalimat Malik maupun Malik, mengisyaratkan bahwa apa yang Allah miliki di saat bersamaan Allah juga kuasai. Tapi manusia, apa yang dia miliki belum tentu dia kuasai, apa yang dia kuasai belum tentu dia miliki. Orang yang menguasai Indonesia misalnya, bukan berarti dia pemilik Indonesia kemudian berhak mengelola seenak perutnya gitu. Gitu ya. Indonesia milik rakyat. Gitu. Yang harus ditegakkan adalah sang pemberi negeri ini, Allah Subhanahu wa taala. Dengan semua prinsip keadilan dan semuanya. Jadi yang sekarang kita miliki mobil misalnya. Apakah semua pengendara, semua driver itu menguasai detail mesinnya? Tidak. Ngadat sedikit telepon bengkel resmi antar. Ada orang yang menguasai tapi tidak memiliki. Orang yang kerja di pabrik mobil, dia tahu detailnya, tapi apakah dia punya? Tidak. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan Malik dengan Malik dengan maknanya yang utuh, itu ada di surat Al-Infitar. Kata Malik dan Malik ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan maknanya di surat Al-Infitar di ayat terakhir. Kalau nyari akhirnya lupa. Mana dia? Surat Al-Infitar. Allah Subhanahu wa taala ketika menutup yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Yauma la tamliku nafsun li nafsin, di saat satu jiwa seseorang kepada orang lain, la tamliku nafsun li nafsin. Kalau sekarang kita punya kuasa untuk mengarahkan anak ini sekolah, kita arahkan ini untuk dikelola, kita punya kuasa. Tapi di akhirat yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah, dan seluruh urusan pada hari itu adalah milik Allah. Kita tidak punya kuasa. Jadi ayat akhir di surat Al-Infitar ini disebut sebagai kalimat yang menggabung atau menyatukan makna Malik dan Malik. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Jadi kita yang menghafal versi lama dari waktu kita masih kecil untuk surat An-Nas, mohon dirubah karena tidak ada satupun riwayat yang memanjangkan Malikin Nas. Adapun Al-Fatihah Malik Yaumiddin juga dibaca Malik Yaumiddin. Wallahu a'lam.
Baik, saya kira cukup. Kalau ada tambahan Pak, supaya tidak ditanya. Kalau tambahan saya jadi belajar, kalau ditanya belum tentu bisa saya jawab. Mangga Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Iya, betul. Masya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Betul, ayat itu yang dimaksud. Barakallahu fikum. Di ayat lain fadallahuma bighurur, ketika menawarkan fadalla itu yang tadi dibujuk, 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 dan banyak orang tenggelam pada keburukan yang awalnya bujuk rayu. Begitu juga sebaliknya, kita yang menikmati ibadah mungkin dimarahi orang tua kalau nggak sholat, disabot atau diomelin, dikasih sanksi, maka begitu perlahan tapi pasti kemudian kita tenggelam dalam nikmat ibadah atau na'udzubillah tenggelam dalam kemaksiatan. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah di surat 20 ya. Taha. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini Allah Subhanahu wa taala ridha, dan tidak ada ilmu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk faham. Syaitan ataupun iblis itu bertugas hanya untuk menjadi driver, untuk menjadi transmitter saja. Adapun kita yang dia cari adalah receiver. Sebelum saya tutup, kisah ringkas seorang ulama yang saat ini menjadi terdepan di bidang tafsir di Mesir menceritakan kisahnya waktu masih kecil di tahun 50-an. Di saat tidak ada TV, tidak ada internet, berkumpul sama saudara-saudaranya ngidupin radio. Ibunya berpesan, "Ya bani, ya abnai," kata, "wahai anak-anakku, syaitan itu seperti radio. Dia hanya menyampaikan, hanya mengajak. Yang salah bukan salahnya syaitan, tapi yang salah karena kamu membuka telinga untuk mendengar." Jadi semua yang ada, informasi yang kita dengar, berita yang kita baca, enggak salah berita itu. Yang salah adalah ketika kita tanpa saringan masuk dan semuanya mempengaruhi apa-apa yang menjadi prinsip dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita menjadi receiver yang tepat, receiver yang kebaikan, yang semuanya muncul untuk dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.